Nah, untuk gigi atau persneling mundur kita ke kiri depan ya, kiri depan tet. Nah, ini mundur ya kan. Terus kalau satu ke kiri lagi belakang. Ini Halo John. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Egi Official. Yang penting yo John. Nah, di konten sehari ini ada yang berbeda. Kebetulan ada yang request dari siapa ya? Egi Prananda. Nih, Egi Prananda bikin konten tutorial cara babat truk. Oke, memang dari dulu pengen bikin konten ini tapi belum ada kesempatan. Saya berada di Alfamart Singosari Malang ya. Kebetulan ini belum bongkar. Ini jam setengah 4. Mungkin sebentar lagi dipanggil. Tutorial dasarnya dulu atau cara mengoperasikan Hino 500 Nona Sumbawa. Tapi cara mengendarai truk itu masing-masing berbeda ya, nggak semua Ripus itu sama, pasti berbeda cara mengoperasikan truk gitu kan, entah truk kecil, truk besar, mobil. Saya cuman memperlihatkan dasar-dasarnya aja cara mengoperasikan si Hino 500. Kebetulan ini muatannya ringan, jadi beda-beda ya, ada yang mengoperasikan secara muatan berat, muatan ringan, jadi beda-beda ya. Oke, saya mau kasih lihat ke kalian tutorial cara mengoperasikan truk Hino 500 Nona Sumbawa. Oke, langsung aja ya, kita ke dasarnya aja. Oke, capcus. Oke, saya berada di dalam kabin Nona Sumbawa ya. Jangan selfok dengan keadaan kabin Nona Sumbawa berantakan. Menurut pengetahuan kalian, komen di kolom komentar cara mengoperasikan truk Hino 500 atau yang lain. Boleh komen di kolom komentar ya. Kan masing-masing orang kan beda-beda cara mengoperasikan mobil ya atau truk. Nah, kita langsung aja ke dasarnya. Nah, ini engine-nya atau mesinnya mati ya, mati. Dan sebelum kita nyalakan engine-nya, kita perlihatkan dulu untuk dasarnya. Dan ini netral ya teman-teman, netral. Nah, utamakan netral. Kalau mesin mati itu usahakan handrem dikunci ya, atau dinaikin. Nah, ini yang elektrik atau jember ya, jadi ini pakai angin, pakai servo. Kita tinggal angkat ini. Dan kalau yang manual Hino 235 Ti itu masih pakai krekan ya, kita angkat krek gitu bunyinya ya. Buat teman-teman yang paham, monggo komen di kolom komentar. Nah, untuk teman-teman pasti bingung ya untuk tongkat persnelingnya. Jadi ini berbeda ya. Ini udah tak ganti tuasnya, udah tak ganti. Ini gambarnya tengkorak ya, gambarnya tengkorak. Nah, mungkin teman-teman gak paham, tak ambil dulu kepala tuasnya. Ini ada di laci ya, ada di laci, udah tak ganti, biar teman-teman paham tentang apa ini namanya itu nomor-nomor atau cara mengoperasikan persnelingnya. Kan ada di sini di kepala tuasnya. Kita ambil dulu ya. Oke, nah ini dia untuk kepala tuasnya. Oke, sebelum kita lanjutkan ke inti tuasnya ini, kita nyalakan engine-nya dulu. Dan teman-teman harus perhatikan untuk speedonya ini. Kalau kita nyalakan engine-nya, ini yang elektrik ya. Nah, usahakan speedonya ini naik dulu, baru di starter engine-nya. Bismillah. Nah, oke, udah nyala. Dan udah nyala untuk engine-nya. Sekarang kita langsung ke pokok pembahasannya. Nah, ini ya teman-teman. Oke, di sini ada gambar
blur ya, nggak fokus ya. Ada gambar, ini R, ini gigi mundur ya. Nah ini untuk kecepatan 246 ke depan, terus belakang 135. Nah untuk Hino 500 berbeda dengan Hino TI 235 ya, biar teman-teman paham yang belum paham. Jadi gigi mundurnya ini atau persneling mundurnya ini beda ya. Ini yang 500 itu ke depan. Terus kalau Hino 235 Ti itu ke belakang. Terus speed atau persneling yang satu ini kalau Hino 235 Ti itu ke depan. Kalau ini ke belakang ya. Nah, kalau Hino 235 Ti 1 3 5. Kalau Hino TI ya. Kalau Hino 500 di depannya ini yang ke depan gigi atret atau mundur 246 gitu ya. Yang belakang 135. Kalau yang Hino TI yang 246 ini di belakang itu. Nah, untuk kecepatan sama-sama 6 ya. Hino 500 juga 6. Terus Hino 235 Ti 6 juga, 7 sama gigi mundur ya, persneling mundur atau atret. Nah kita langsung praktekin ya tutorialnya. Ini mungkin teman-teman harus perhatiin. Nah ini kan cuman untuk apa, tuas yang saya pasang ini cover ya, ini cover bukan ori. Ini tak beli di aksesoris truk. Ini yang ori dari Hino ya kan. Nah jadi tak kasih lihat atau tutorialnya ya teman-teman. Nah untuk gigi atau persneling mundur kita ke kiri depan ya, kiri depan tet. Nah ini mundur ya kan. Terus kalau satu ke kiri lagi belakang, ini satu ya kan. Nah terus 2 agak tengah sedikit, ini 2, ini 3, ini lurus aja 2 sama 3 tuh. Terus 4 ya kan, 4 sama 5 lurus aja red. Nah terus 6 ke kanan sedikit, dorong ke kanan langsung ke depan. Nah begini John, gitu cara mengoperasikan atau tutorial cara pindah persneling ya. Bagi teman-teman yang pernah konten, pernah tahu atau cara mengoperasikan truk Hino 500, boleh komen di kolom komentar ya. Sekarang kita coba mundur maju ya, karena ini belum dipanggil bongkar. Nanti kalau udah panggil bongkar nanti tak kasih lihat ke teman-teman cara mengoperasikannya di jalan. Oke. Ini kita coba mundur dulu. Dan buat teman-teman yang belum paham, untuk tak nyalain lampu ya, berterang ya. Nyalain lampu. Untuk kopling sama gas itu harus sama-sama stabil ya. Harus gimana sih maksudnya? Mengimbangi. Kopling sama gas harus mengimbangi. Nah oke, kita coba. Buat teman-teman, mohon maaf ini apa ya, ngevlognya secara sendiri ya. Seharusnya ada teman biar bisa paham, kalian bisa lihat saya pindah-pindahin persneling, tuas handrem, terus setir, nah gitu kan. Oke, kita coba sebentar aja ya. Oke, sekarang kita langsung tutorialnya. Sekarang kita coba mundur ya. Dan yang pertama kopling harus diinjak dulu ya, diinjak set, harus mentok ya, baru ke gigi mundur nih. Karena kita di depan tidak mungkin maju ya, kalau kita maju itu tembok turubuh tuh. Nah kita mundur, nah gini ya. Terus handrem jangan lupa, handrem sebelum diturunin, sebelum di on, utamakan kaki nginjak rem dulu. Nah, injak rem dulu ya. Nah, injak rem dulu baru handrem diangkat set. Nah, terus baru kaki kanan pindah ke gas pelan-pelan ya, harus diimbangi ya. Kita ke bawah dulu. Harus diimbangi. Ini posisi masih gigi mundur ya. Imbangi. Nah,
kita angkat sedikit-dikit. Nah gini, terus oke. Nah ini kan sudah mundur, direm, terus kita maju lagi. Karena ini muatannya ringan, jadi saya pakai gigi 3, persneling 3. Nah jadi saya pakai persneling 3, ini 3 ya. Nah 3 ini kan 2 ya kan, ini 1, ini 1. Nah ini mundur, ini 2, ini 3, karena muatannya ringan. Nah muatannya ringan saya pakai persneling 3. Kita maju ya. Sekali lagi, kopling sama gas harus seimbang ya. Ini posisi saya masih nginjak rem ya, handremnya masih on. Nah oke, kita maju pelan-pelan. Usahakan kopling sama gas diimbangi ya, angkat sedikit-dikit koplingnya, kita jalan tuh. Jalan set. Nah udah, jangan lupa rem ya, jangan lupa rem. Nah seperti itu John. Terus kalau sudah berhenti, ini di normal lagi dan handremnya diangkat set. Nah udah terkunci, baru kita lepas koplingnya, terus remnya. Nah udah dilepas. Oh ya, dan saya juga mau kasih tahu, jangan teman-teman mungkin yang paham dengan Hino 500 atau apapun lah itu, pokoknya truk, jangan sampai kaki ini lengket di kopling ya. Apalagi Hino 235 atau Hino 500 itu kampas koplingnya itu sensitif ya. Jangan nempelin kalau udah jalan ya, kalau udah jalan di jalan raya, jangan sampai kakinya ini nempel di kopling. Sedikit pun kita nempel ini udah keinjak sedikit ya, udah keinjak sedikit, itu kampas koplingnya itu termakan, jadi cepat haus, cepat habis gitu. Diangkat aja, taruh di sini atau di sini, terserah buat teman-teman ya, terserah mau gimana caranya taruh kaki seperti itu. Oke, nah ini saya contohin sedikit ya buat teman-teman. Kalau muatan ringan itu kita pakai 3. Mungkin yang paham muatan ringan boleh komen di kolom komentar. Jadi kalau muatan berat itu entah muatannya 20, 30, kadang orang pakai 2, jarang pakai 1, kecuali tanjakan. Nah nggak tahu yang lain ya, mungkin banyak cara mengoperasikan Hino Hino atau truk yang lain, mungkin beda-beda ya. Kalau pribadi saya jarang saya pakai 1 di jalan raya, walaupun matanya 20, nggak tahu kalau muatan 30, 40 ya. Biasanya orang kadang pakai 1, kalau muatan berat ya kadang pakai 2. Kalau saya 2 terus, kecuali saya naik kapal atau tanjakan baru saya pakai 1 gitu. Kalau di lampu stop atau lampu merah itu kadang saya pakai 2 kalau muatan berat. Nah gitu. Dan ini karena muatan ringan kurang lebih 1 ton, 1,5 ton kurang lebih ya, kurang lebih 1,5 ton. Jadi saya pakai 3, itu pakai 3. Jangan lupa kopling ya. Ini mobilnya masih hidup tuh. Nah saya pakai 3 gitu, 3, 4, 5, terus 6. Nah kalau saya jalan nyantai paling saya pakai 5. Kalau saya agak lari pakai 6 gitu John. Oke, mungkin teman-teman yang paham tentang cara mengoperasikan truk boleh komen di kolom komentar ya. Nanti tak kasih lihat cara jalannya atau cara ngoperasi sekaligus untuk ke tempat bongkaran ya, karena bentar lagi belum dipanggil bongkar. Oke, buat teman-teman jangan lupa komen di kolom komentar. Jadi seperti itu ya caranya, lebih kurangnya saya mohon maaf karena belum saya fase atau gimana cara bikin tutorial. Teman-teman boleh komen di kolom komentar, kita sharing-sharing ya. Oke John, jadi ini saya lanjutkan lagi ya. Ini udah dipanggil bongkar, kita langsung kasih lihat ke kalian cara ngoperasikan di daerah bongkaran saya. Karena ini jalan sepi jadi bisa saya fokus pegang HP karena bukan di jalan ramai ya. Buat teman-teman kalau ingin belajar usahakan di jalan sepi ya. Nah ini tak masukkan gigi mundur,
kopling udah tak injak. Nah, rem udah tak injak. Terus persneling lagi, handrem diturunin. Nah, sekarang kita mundur pelan-pelan ya, pelan-pelan. Usahakan persneling udah masuk, terus kopling sama gas nanti diimbangi. Oke, kita mundur pelan-pelan. Ini tak mundur. Nah, ini langsung tak masukkan gigi 3. Ini gigi 3 ya. Langsung maju. Usahakan kopling diinjak. Nah, dilepas, jangan nempel ya. Jangan nempel ke kaki. Ini tak maju. Oke, masih tetap persneling 3 ya. Ini kita nanjak sedikit, gas sedikit. Kita gas. Nah, ini area bongkarannya di Alfamart Singosari. Oke, kita ke kanan lagi. Usahakan kecepatan itu di rata-rata 10 per kilometer atau 5 per kilometer, dan ngebut-ngebut karena di area pabrik ya. Oke, masih dengan persneling 3, kecepatan rata-rata 10 per kilometer. Kita gas sedikit karena agak nanjak. Usahakan kaki di luar kopling ya, biarpun jalan pelan, distabilkan gas ya. Nah, gini langsung kita belok. Buat teman-teman yang paham cara mengoperasikan truk atau mobil lain, boleh kita sharing-sharing di kolom komentar. Bagi yang paham, buat teman-teman Trapper Nusantara, cara mengoperasi kalian itu gimana? Semua ripus kan pasti beda-beda cara mengoperasikan truk, baik muatan ringan ataupun muatan berat ya. Oke, mungkin itu aja John. Buat teman-teman jangan lupa like, komen, dan di subscribe. Dukung terus Egi Official. Terima kasih supportnya. Oke, mungkin itu aja tutorial dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Buat teman-teman yang paham, monggo komen di kolom komentar. Oke, next video kita ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang penting, yoi John, bye bye.